Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi KWU kelas 12 KPR, kita akan membahas tentang analisis data berdasarkan perhitungan kuantitatif. Ya, jadi untuk pengertian dari analisa data itu sendiri diartikan sebagai upaya pengolahan data menjadi informasi sehingga karakteristiknya atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Nah, jadi penelitiannya ini dalam bidang bisnis ya. Jadi penelitiannya itu untuk meneliti sebenarnya jika pada suatu perusahaan mengalami masalah-masalah. Ya, misalkan masalah penurunan produksi, pemesanan produksi atau banyaknya kerugian, itu perlu dilakukan analisa data untuk mengetahui apakah penyebab yang kerusakan tersebut, kerugian tersebut. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi dilakukan analisa data. Untuk teknik analisa data dapat diartikan sebagai cara melakukan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi. Nah, jadi untuk kita menganalisa data itu sebenarnya mengolah informasi dengan mengumpulkan berbagai data. Mungkin dari data A, data B, data C itu dikumpulkan menjadi satu, terus kemudian itu disatukan menjadi ringkasan. Nanti itu dari situ ketemu dan membentuk menjadi suatu informasi yang sekiranya dapat menyelesaikan suatu masalah. Ya, itu biasanya proses sampel dari data statistik. Nah, untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan itu tentang karakteristiknya itu populasinya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel statistiknya ya. Jadi untuk kesimpulannya yang diambil ini biasanya dibuat berdasarkan pendugaan atau estimasi ya, praduga itu kemungkinan besar. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan besar terjadinya kerugian, penurunan pembeli, pemesanan. Nah, seperti itu ya kata-katanya. Jadi kesimpulan tentang karakteristiknya dipopulasikan atau sampelnya ini dibahas pada statistika dan inferensial. Nah, jadi untuk ke arah statistikanya sebenarnya ada materi lagi ya. Jadi ke arah perhitungan kuantitatifnya sebenarnya. Kalau ini membahas tentang analisa datanya terlebih dahulu. Untuk 3 langkah dari prosedur analisa data, tahap pertama adalah pengumpulan data. Itu dilakukan melalui instrumen-instrumen perkumpulan data. Kemudian tahap editing, yaitu pemeriksaan kejelasan dan juga kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data. Kemudian tahap coding, yaitu proses identifikasi dan juga klasifikasi dari setiap pertanyaan yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data dan juga menurut variabel-variabel yang diteliti. Untuk macam-macam analisa data. Nah, untuk analisa deskriptif itu adalah suatu proses pengolahan data dengan menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah dalam bentuk tabel atau grafik. Ya, jadi kalian tahu ya bentuk tabel seperti apa, grafik seperti apa. Nah, dari data-data tersebut disajikan meliputi frekuensi, proporsi, rasio, dan juga ukuran-ukuran kecenderungan pusat. Nah, ini rata-rata hitungnya, median, dan juga modus. Nah, ayo diingat lagi ketika matematika ya. Jadi menghitung rata-rata bagaimana dan juga median dan juga modusnya. Kemudian ukuran dari variasi simpangan baku dan juga variasi rentang. Nah, untuk itu adalah salah satu pengamatan yang dilakukan pada tahap analisis deskriptif adalah pengamatan terhadap tabel frekuensinya. Ya, untuk proporsi, apabila pembilangan merupakan bagian dari penyebut, misalkan proporsi perawatan yang memakai sarung tangan di instansi gawat darurat, misalkan 20%. Nah, jadi dari 20% itu, dari 100 perawat menggunakan sarung tangan saat memberikan asuhan keperawatan pada klien kegawat daruratan. Jadi dari sekian dari 100 perawat yang ada di rumah sakit tersebut hanya 20% atau 20 orang yang menggunakan sarung tangan.
atau menggunakan hand spoon. Nah, contohnya seperti itu. Itu dari dikatakan proporsi. Kalau rasionya, perbandingan dari dua bilangan, misalkan rasio pendidikan perawat di rumah sakit X, misalkan 1 dan 3. Jadi perbandingan banyaknya pendidikan nurse dibandingkan akper itu adalah 13:10. Jadi tergantung dari jumlah rasionya yang terdapat pada di suatu tempat usaha ya. Misalkan rasionya ada 10, misalkan 100 atau bagaimana. Ini hanya contohnya ya, saya ambilkan di medis. Kemudian angka rate. Jadi untuk angka rate itu dipakai untuk menyatukan banyaknya kejadian pada suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalkan angka kejadian demam berdarah di Indonesia 0,25% menggambarkan bahwa perkembangan penyakit demam berdarah di Indonesia muncul 25 kasus baru per 10.000 orangnya, jadi dalam setahun. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk analisa kuantitatifnya itu analisa yang menggunakan alat analisa bersifat kuantitatif, di mana alat yang digunakan berupa model-model seperti penghitungan matematika ya. Jadi penghitungan angka dengan hasil yang disajikan berupa angka-angka kemudian diuraikan dan dijelaskan, diinterpretasikan dalam suatu uraian. Jadi untuk analisa kuantitatifnya itu seperti teknik pengolahan datanya, seperti pengecekan data dan juga tabulasi. Dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel grafik atau angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan juga penafsiran. Untuk imprestasi hasil dari analisa data itu sebenarnya bagian yang paling penting dalam pengolahan data sebelumnya menarik kesimpulan. Nah, jadi untuk hasil yang lebih faktual terlebih dahulu harus lebih diinterpretasikan dan juga diberi makna oleh peneliti dan juga analis datanya. Biasanya itu dibandingkan dengan hipotesis penelitian. Nah, untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan pada investasi hasil. Jadi yang pertama itu adalah kesimpulan. Kesimpulan penelitian harus dibatasi pada jawaban tujuan penelitian. Nah, jadi hasilnya dari kesimpulan itu sebenarnya dari apa yang kita dapat dari kita memberikan penelitian di suatu tempat. Nah, misalkan penelitian pada daerah tersebut produksi beras meningkat. Jadi lahan beras itu meningkat. Jadi kita mau mendirikan usaha misalkan pabrik seleb. Nah, itu harus kita melakukan penelitian. Kemudian adanya korelasi antara variabel tidak dengan sendirinya, adanya hubungan kausal. Kemudian hasil suatu penelitian terutama berlaku untuk populasi dan diwakili oleh sampel yang bersangkutan.